Halo anak-anak sekalian, selamat datang di dunia ajaib Ida Statis. Hari ini kita akan mempelajari tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu bagaimana air dan cairan lainnya bergerak di sekitar kita. Ingat, ini seperti dongeng tentang air. Penasaran kan? Mari kita mulai dengan mengenal apa itu hidrostatis. Jadi, hidrostatis adalah seperti sahabat air kita yang senang beristirahat di tempatnya dan tidak suka bergerak terlalu banyak, atau bisa dibilang dia suka diam. Air yang terdapat di dalam botolmu juga merupakan hidrostatis. Dalam hidrostatis ada beberapa hukum yang mengaturnya. Jadi, persiapkan diri Anda untuk memahami hukum-hukum penting yang mengatur perilaku fluida diam ini. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mengapa kapal yang besar bisa mengapung di air? Jawabannya ada pada hukum Archimedes. Hukum Archimedes atau hukum gaya ke atas atau yang sering kita sebut sebagai gaya apung adalah hukum yang telah membuka mata kita terhadap rahasia mengapung dan tenggelamnya benda di dalam fluida. Adapun bunyi dari hukum Archimedes itu, sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Adapun rumus dari hukum Archimedes yaitu Fa sama dengan Rho dikali G dikali Vt, yang mana Fa yaitu gaya ke atas, Rho yaitu massa jenis fluida zat cair, G yaitu gravitasi bumi, dan Vp yaitu volume fluida yang dipindahkan. Untuk dapat menghafal rumus hukum Archimedes dengan mudah, kita bisa menggunakan kata form give, di mana F untuk Fa yaitu gaya ke atas, R untuk Rho yaitu massa jenis fluida, G untuk gravitasi, dan V untuk Vp yaitu volume fluida yang dipindah. Selanjutnya adalah kita akan memasuki wilayah tekanan hidrostatis. Sahabat air kita ini sangat menyukai teman-teman. Jika kita letakkan sebuah benda di dalam air yang sangat dalam, ia akan memeluknya dengan erat seperti pelukan hangat dari sahabatnya, karena ia tidak ingin membiarkan sahabatnya jatuh ke bawah. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, mengapa tekanan di dalam air meningkat seiring dengan kedalamannya? Jawabannya akan terungkap di sini. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair pada kedalaman tertentu. Tekanan ini semakin besar seiring dengan kedalaman cairan yang semakin dalam. Tekanan hidrostatis ini pernah dialami oleh sebuah kapal milik Republik Indonesia, KRI Nanggala 402 pada tahun 2021. Kapal selam ini tenggelam dikarenakan menyelam terlalu dalam, yang menyebabkan kapal selam ini tidak bisa menahan tekanan yang menekan pada kapal selam ini. Hal tersebut sama pada tekanan hidrostatis, yang mana semakin dalam suatu benda di dalam cairan, maka tekanan yang terdapat di dalam cairan tersebut semakin besar. Untuk menghitung tekanan yang terdapat di dalam suatu cairan, kita menggunakan rumus tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan Rho dikali D dikali H, yang mana P yaitu tekanan, Rho yaitu massa jenis fluida zat cair, G yaitu gravitasi bumi, dan H yaitu kedalaman zat cair. Untuk dapat menghafal rumus tekanan hidrostatis dengan mudah, kita bisa menggunakan kata pergi. Pergi ini bukan pergi ya, yaitu pergi yang ditambah H di belakangnya, yang mana menjadi kata pergi, di mana P yaitu untuk P, yaitu gaya ke atas, R untuk Rho, yaitu massa jenis fluida, G untuk G, yaitu gravitasi bumi, dan H yaitu kedalaman zat cair. Selanjutnya Anda, kita akan memasuki wilayah hukum Pascal. Sahabat air kita satu ini sangat suka berdiam diri. Bayangkan, kita mempunyai sebuah tabung yang panjang
lalu kita masukkan air di dalamnya. Maka air akan merangkul dinding-dinding tabung itu dan berada di dalamnya dengan bahagia. Itu karena air senang duduk diam dan mengikuti bentuk tempatnya. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, mengapa di tempat cucian mobil bisa terangkat ke atas? Dengan alat seperti apa yang bisa mengangkat mobil seberat itu? Jawabannya ada di hukum Pascal. Hukum Pascal mengatakan bahwa jika kita memberikan tekanan pada zat cair di dalam wadah yang tertutup yang tidak ada lubangnya, seperti botol dan kaleng, maka tekanan itu akan sama di setiap bagian wadah. Contohnya saja, jika Anda menekan botol yang berisi air, maka air di dalam botol akan merasakan tekanan yang sama dengan tekanan yang Anda berikan. Hukum Pascal ini biasanya diterapkan pada dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik terdiri dari 2 silinder yang berisi zat cair, misalnya oli, dan saling terhubung. Silinder pertama memiliki luas permukaan yang kecil, sedangkan silinder yang kedua memiliki luas permukaan yang besar. Ketika silinder pertama ditekan oleh kompresor gas, tekanan gas akan diteruskan ke zat cair di dalam silinder. Menurut hukum Pascal, tekanan yang bekerja pada zat cair dalam ruang tertutup akan sama di setiap bagian. Jadi, tekanan yang diberikan oleh gas pada silinder pertama akan sama dengan tekanan yang diterima oleh silinder kedua. Karena silinder kedua memiliki luas permukaan yang lebih besar, gaya yang dihasilkan oleh tekanan zat cair juga lebih besar. Gaya ini bisa digunakan untuk mengangkat mobil yang diletakkan di silinder kedua. Dengan demikian, hukum Pascal memungkinkan kita untuk mengangkat benda berat dengan mudah hanya dengan menekan zat cair di dalam dongkrak hidrolik. Rumus yang biasa digunakan untuk menghitung hukum Pascal yaitu P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P1 yaitu penampang 1, P2 yaitu penampang 2, F1 yaitu besar gaya di penampang 1, F2 yaitu besar gaya di penampang 2, dan A1 yaitu luas penampang 1, dan A2 yaitu luas penampang 2. Untuk dapat menghafal hukum Pascal dengan mudah, kita bisa menggunakan kata pipa. Di sini kita menggunakan P kecil, bukan P kapital, yaitu P yaitu penampang 1 dan P untuk penampang 2. Nah, sekian dulu ya mengenai fluida statis ini. Sampai jumpa di video berikutnya Ananda. Dadah.